Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Buru Suasana. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan tentunya ya, karena itu salah satu yang kita inginkan, itu yang utama ya. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview ya. Sebenarnya kita ini jarang mereview karena sibuk ya, dan kebetulan ini ada salah satu di antara pesanan ini yang sudah jadi ini, ada yang minta direview ya. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada Mas Aris Sugianto yang di Kalimantan, waktu itu minta direview tapi kita masih sibuk ya, kita belum sempat mereview. Jadi untuk ini permintaan dari atas nama Aurel ya, yang di Jember kalau nggak salah. Pokoknya dia salah satunya ada di sini gitu aja ya. Kita nggak sebutkan satu persatu ini. Pokoknya yang sudah jadi di sini sesuai dengan estimasi yang kita tentukan. Intinya itu ya. Jadi tanpa istilahnya yang telah pesan atau inden ke kami bertanya, kalau sudah jadi atau mendekati finishing pun kita akan menginfokan ya. Dan kita akan buka satu persatu ya. Kadang ada yang bertanya untuk bentuknya seperti apa. Mungkin yang sudah paham pasti udah tahu ya bentuk-bentuknya, tetapi kan belum tentu semua orang itu tahu ya, atau membuka video yang di sini. Jadi semua akan saya buka ya ini ya. Saya akan buka satu-satu untuk melihat bentuk dan melihat hulunya ya. Jadi saya urutkan aja biar tidak ketuker ya, karena banyak ntar ketuker, repot kita nyeting lagi ya. Ini di sini ya. Ini untuk mol tengahnya kita taruh di depan, ntar kita buka satu-satu ya untuk bentuknya. Dan di sini tidak kita timbang atau tidak kita ukur OD-nya, karena pastinya atau tentunya sudah sesuai dengan OD atau berat grand para pemesan ya. Ini beda-beda, ini sesuai dengan pemesan ya. Oke, kita dekatkan aja ya. Nah gini, kita mulai dari yang paling pinggir ya. Dari yang paling pinggir kita ketokin aja pakai ini, pinjam satu di sini ya untuk ketokan. Nah, kita ketok-ketokin dulu. Kita keluarin satu-satu ya. Nah, gini aja biar jelas. Kita memang jarang mereview atau kita publikasikan sekarang ya, karena ya terlalu banyak pemesan. Jadi kadang pemesan juga nggak sabar untuk istilahnya menunggu kedatangannya. Jadi ya kalau jadi kita kirim, istilahnya jadi kita infokan dulu ya, kita infokan ke orangnya lalu kita kirim gitu ya. Nah, ini semua udah terbuka, coba kita deketin satu-satu ya. Nah, kadang kan ada yang bentuknya bagaimana, bentuknya seperti apa ini ya. Nah, seperti itu ya.
Setelah itu kita lihat satu-satu ya. Ini apa, kotor ya? Oh iya kotor, kirain kena goresan, ternyata kotor. Nah, kita lihat satu-satu bentuknya dari yang sini ya. Nah, dari yang ini. Nah, ini ya. Nah, untuk hole seperti ini, untuk rok seperti ini. Biasanya masih banyak juga yang bertanya bentuknya seperti apa, kopi apa. Sampean nilai sendiri ya, sampean nilai sendiri. Dan untuk informasi aja, untuk bentuk itu sebenarnya tidak berpengaruh ya. Yang berpengaruh itu adalah antara ID ini ya, atau OD ini dengan ID suling yang sampean pakai. Dengan serasinya itu akan terjadi akurasi yang bagus ya. Sekarang yang kedua. Nah ini ya. Nah ini cukup video agak lama, tidak apa-apa ya. Yang penting yang bertanya atau yang penasaran akan puas ya, atau akan tahu ya. Intinya itu aja ya. Dan ini yang ketiga. Rata-rata sama ya, rata-rata sama, cetakan dari kita itu rata-rata sama. Nah, seperti ini. Dan ada juga yang kadang bertanya, untuk depannya gimana, ada sisanya apa enggak, sampai lihat sendiri ya. Nah, kalau ada sisa atau istilahnya apa ya, bleber atau apa ya namanya, atau lebih, nah di sini akan kelihatan ya. Nah itu ya, ini yang ketiga. Terus ini yang ketiga, 4 ya. Nah ini ya. Dan yang ini yang kelima. Ini yang kelima, rata-rata sama kan. Jadi istilahnya kalau order ke kita, istilahnya jangan ragu, sama nggak dengan itu, sama nggak dengan ini. Maksudnya dengan istilahnya kan saya juga produksi kacang ini ya, kacang BSC ya. Sama nggak bentuknya? Sama, pasti sama, cuma berat aja yang beda ya, karena kan sesuai request untuk berat dan OD ya. Kalau untuk kaca yang kita produksi atau BSC selat 13,3 gram itu adalah OD 45,3 ya. Dan ini yang terakhir. Nah ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir.
Kalau masalah bentuk sama, semua sama ya. Ini ya, kita dekatkan ya. Lihat di sininya ya. Nah, itu ya. Ini jelas banget ya. Sambil kita memperlihatkan atau kita menunjukkan hasil cetakan dari kita, kita juga menginformasikan bahwa untuk saat ini memang sangat padat sekali ya, dan kita mohon maaf untuk beberapa rekan-rekan yang mau order tetapi kita lagi close order karena terlalu banyak antrian sehingga kita tidak atau belum bisa memasukkan pemesan yang baru, takutnya kelamaan, jadi saya nggak enak ya. Jadi kita gimana ya, intinya yang pesan ke kita harus bersabar dan sama-sama tahu lah, istilahnya sama-sama tahu itu sama-sama mengerti, karena semua ini adalah perlu proses ya. Ini tidak gampang sebenarnya membuat ini, jadi perlu ketelitian. Dan sambil kita sedikit mereview ini, saya akan menginformasikan bahwa kemarin beberapa yang sudah order ke kita itu ada kesalahan teknis ya, atau kesalahan dalam proses pencetakan. Jadi intinya kalau kita ingin order suatu cetakan, kita harus tahu dulu sistem kerjanya bagaimana ya. Kemarin tuh, tapi tidak saya sebutkan ya, mungkin ini privasi ya. Ini ada 2 orang yang mengalami ya. Jadi di sini itu di mall ininya, nah di sini itu bisa benjol-benjol nggak karuan. Dan saya pun sudah menebak bahwa itu adalah kesalahan dalam proses pencetakan. Ternyata benar, karena kan untuk proses pencetakan kan ini ada terbagi dengan 3 bagian. 3 bagian kan. Jadi yang tengah ini posisinya di tengah benar, dan untuk penhole-nya dia masuknya dari atas ya, dari atas, karena dia sangat presisi ya, tidak bisa masuk dari bawah ya, kecuali memang sudah pemakaian lama. Mungkin di bagian untuk pennya ini, untuk pennya aja ya, di bagian sini mungkin agak sedikit terkikis mungkin, tapi kalau untuk ininya untuk sampai bertahun-tahun ya, ini awet. Nah, setelah 1, 2 masuk, kemudian penutup ya. Setelah kita memasukkan bahan di sini, jangan lupa penutup. Sekali lagi jangan lupa penutup ya. Penutup kita pasangkan, baru penekan. Nah, gitu ya. Jadi setelah ini terpasang semua, terakhir adalah penekan ya. Atau kalau kita nggak melalui proses kayak gini ya, ini langsung kita giniin aja ya, jadi satu ya. Jadi setelah ini kan kita masukkan bahan di sini, kita masukkan di sini, langsung ya ini masuk gini. Nah, kemarin kesalahannya kenapa bisa mall tengahnya rusak, karena nggak pakai ini ya, untuk penutup atasnya tidak dipakai. Entah bagaimana ceritanya, saya juga kurang tahu. Jadi bahan dia langsung ini, langsung untuk penekan ini ya, mungkin dia pakai alat press. Ada yang pakai alat press, ada yang pakai ketok ya. Jadi mau bagaimanapun juga dengan bahan yang sama diadu dengan kayak gini, pasti yang sini kalah ya. Itu udah otomatis pasti kalah. Mungkin
mungkin sudah cukup mengerti ya bagi kawan-kawan yang benar-benar pemula ya, khususnya benar-benar pemula yang belum tahu sama sekali ya. Dan untuk perawatan ya, untuk perawatan biasanya kalau kita sudah dapat taruhlah 100 biji ya, 100 biji yang kita cetak, kita pakai tisu bisa, kita pakai katembat bisa ya. Jadi perawatannya cukup mudah, kita pakai katembat aja, kita masukin di sini dan kita putar-putar ya. Kita pakai minyak kayu putih bisa. Setelah kita putar-putar sininya ya, di sini juga kita putar-putar untuk bawah atau bagian sini ya. Ini untuk perawatan ya. Dan bagian sininya juga pakai tisu, dikasih minyak kayu putih, bisa diputar ya untuk perawatan. Dan mungkin semua cetakan slab yang full stainless ini rata-rata hampir sama ya. Mungkin kalau kawan-kawan sudah mengikuti channel saya dari dulu mungkin hafal ya. Mungkin bedanya kalau dari kami ini ya, ini ada 3 ya. Ini garisnya 3 ya, 1 2 3, rata-rata ya. Mungkin kalau ada beberapa yang tidak 3 mungkin karena ya mungkin lupa sih ya, wajar manusia ya. Dan untuk ini juga saya informasikan, ada juga yang bertanya, Bang, awet nggak sih Bang untuk cetakan stainless? Waktu itu teman kami ada yang punya, tetapi dia ininya cepat ini Bang, cepat bleber katanya, ininya cepat rusak. Untuk informasi ya, mungkin rusak itu karena kesalahan dalam pemakaian bisa, atau dari konstruksi juga bisa. Dari konstruksi, maksudnya konstruksi, sampai lihat aja di sini ya. Sekatan ini semakin tipis ya, atau roknya semakin tipis atau semakin kita tidak memotong, itu akan rawan dengan kerusakan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara otomatis untuk ininya ya, untuk menekannya ini dia hampir atau bisa bersentuhan langsung dengan mol tengah ini ya. Itu yang kita maksud konstruksi ya. Karena kan di sini sudah ditahan dengan ini ya, sudah ditahan, dan ini juga ketahan dengan ini ya, tak. Maksudnya gini ya. Jadi kalau ini tidak langsung menyentuh di sini ya, walaupun tidak diisi dengan timah ini, walaupun sampean ketok ya, ini tidak menyentuh dengan bibir ini. Dan untuk saya pribadi pun ya, saya pribadi juga produksi, dan bukan hanya puluhan kaleng tapi sudah ratusan kaleng yang saya produksi. Dengan satu mol belum ada yang berubah sama sekali. Sebagai info saja ya. Oke, baiklah kawan-kawan, mungkin cukup sekian ya, informasi atau review singkat dari saya ya. Ini sebagai mumpung ada yang benar-benar minta di videoin, dan kita juga sekalian menjelaskan ya, atau memberitahu tentang apa yang bisa kita bagikan kepada kawan-kawan semua. Dan untuk rekan-rekan yang sudah order atau sudah inden ke kami, yang belum sempat kebagian tetapi sudah masuk inden, mohon bersabar sesuai dengan estimasi yang kita berikan ya, yang kita setujui, dan tentunya pasti akan tiba waktunya.
karena selama ini kalau ada yang tidak istilahnya tidak kita bikinkan atau tidak kita kasih, mungkin sudah bermasalah ya. Dalam kenyataannya sampai hari ini juga semua tidak ada yang bermasalah karena semua pasti bagian. Oke, baiklah kawan-kawan, cukup sekian. Terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.